Senang sekali kalau hari ini saya bisa melayani Anda semua, menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa seluruh kehidupan kita akan terus semakin menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Yang sepakat dengan saya katakan, kita mau menjadi stronger setiap waktu, setiap saat, dan memasuki bulan ini, mengakhiri tema bulanan kita, yaitu God is our warrior. Tuhan adalah pejuang kita, pahlawan kita. Dan tema hari ini itu adalah Allah kemenanganku. Saya memulai dengan sebuah kisah, ini puluhan tahun yang lalu di Australia, Bapak Ibu sudah terkasih, ada seorang anak kecil masih kelas 4 SD. Tetapi rupanya secara prestasi anak ini sangatlah kurang. Bayangkan untuk baca dan tulis saja dia begitu kesulitan. Sampai akhirnya dia diketawain teman-temannya, dibully juga sama orang-orang yang kenal sama dia. Termasuk juga oleh gurunya. Wah, ini sudah gak main-main. Bahkan gurunya berkata kepada anak kecil ini, baca tulis saja sampai sekarang gak bisa. Kamu itu mau jadi apa? Kamu tidak akan pernah mencapai apapun dalam kehidupanmu kalau kamu gak pinter-pinter seperti ini. Tetapi rupanya hinaan yang dia terima seperti itu, baik dari teman-temannya, baik dari gurunya, tidak melemahkan semangatnya. Ya, seperti yang gembala sidang kita, Pastor Yusuf juga seringkali berkata, hinaanmu justru menjadi semangatku. Dan memang itulah yang membuat anak ini sekalipun gak pinter-pinter banget, belum bisa baca tulis, usia 4 SD, dan pada masa remajanya, pada sebuah KKR waktu itu yang khotbah adalah Billy Graham di Australia Selatan. Ketika dia beranjak remaja, dia menyerahkan dirinya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat cerita, dia terus berusaha, dia belajar, dia mengembangkan bisnis, jatuh bangun dan akhirnya menjadi seorang yang sangat sukses. Namanya adalah Peter J. Daniels. Dan dia kemudian menuliskan sebuah buku motivasi yang sangat terkenal, sekaligus menyindir gurunya di masa dia SD, Miss Phillips, you were wrong. Kamu salah kalau kamu dulu ngata-ngatain saya itu gak pinter, gak bisa apa-apa. Kamu salah ngata-ngatai bahwa aku nih gagal, kalah, bodoh dan sebagainya. Ternyata kekalahan di masa itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan tema yang akan saya sampaikan sore hari ini adalah kekalahan bukanlah akhir. Dari seri Allah kemenangan kita. Bapak Ibu terkasih, mungkin Anda datang di tempat ini, Anda mungkin merasa sudah gagal, Anda merasa sudah kalah, ada suatu area di dalam kehidupan Anda rasanya sudah tidak berdaya, Anda sudah rasanya kepingin menyerah, tetapi ada sebuah pengharapan buat Anda sore hari ini, Allah kemenanganku dan kekalahan yang kita alami saat ini. Entah itu kebangkrutan, entah itu kerugian, sakit penyakit yang Anda alami. Dan masalah tantangan apapun itu bukanlah akhir dari segalanya. Siap untuk belajar pada sore hari ini? Ya, ayo buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ya. Temanya sekali lagi adalah kekalahan bukanlah akhir. Dan tolong ya jangan disalah mengerti, ini bukan motivasi untuk Anda yang kalah judi online lalu Anda mau main lagi. Segera bertobat ya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dan seterusnya kita akan belajar. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dan seterusnya. Sudah dapat? Saya ingin dengar kata amin ya. Saya akan bacakan buat Anda demikianlah firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap. Mereka menangkap ini rasul-rasulnya bernama Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka.
Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, sudah tidak berdaya, sudah kalah. Kayaknya Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil sudah gagal. Tapi kegagalan bukanlah akhir ya. Mereka sudah didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Wah, kayaknya sudah mau tamat ceritanya. Kemudian kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kayaknya gak ada harapan mereka lolos. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Apa itu pasungan ya? Bayangkan ada sebuah balok gitu ya, kotak. Lalu di bagian tengahnya itu ada bolongannya. Dan bolongannya itu lingkarnya paling tidak itu ngepres dengan pergelangan kaki. Lalu ketika balok itu dipasang pada kaki, ya kan nggak bisa lewat ini bagian telapaknya. Sehingga mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak. Mau jalan ya susah, mau loncat juga susah karena berat. Ya mungkin terpaksa duduk, begitu sudah duduk mau berdiri juga susah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang terjadi pada Paulus dan Silas. Tetapi kita belajar bahwa kekalahan mereka, kegagalan mereka mungkin, dan juga ketidakberdayaan mereka bukanlah suatu akhir. Anda semua mau bangkit dari kegagalan dan kekalahan Anda, yang mau katakan amin? Oke, kita belajar ya. Yang pertama, bagaimana Paulus dan Silas bisa terbebas dari pasungan dan terbebas dari penjara. Kita juga akan belajar bagaimana caranya agar kita ini lepas dari belenggu kekalahan yang memenjarakan kita ya. Yang pertama, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Catat baik-baik, berdoa, awali dengan doa dulu. Dan naikkanlah puji-pujian di hadapan Allah. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Pasalnya jangan kemana-mana, kita baca ayat demi ayatnya ya. Ayat 25 dikatakan demikian. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, baca sama-sama dengan keras. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka ini berdoa dan nyanyinya pelan-pelan, suara sedang atau kenceng Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai dituliskan sampai orang-orang di dalam penjara itu mendengarkan mereka, berarti mereka doanya gak tanggung-tanggung. Mereka menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan juga, volumenya dikeras-keraskan. Biasanya kalau orang sudah masuk dalam penjara, mereka secara mental jatuh ya. Kemudian mau nyanyi, ya mereka mungkin pikirnya stres apa nyanyi, ya mungkin mereka udah gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Paulus dan Silas di dalam penjara, sekalipun kakinya dibelenggu dengan pasungan, mereka berdoa dengan keras. Entah mereka tuh berharap nanti mungkin aku akan dihukum kemudian mati, paling tidak kesempatan terakhirku ini kugunakan untuk berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Kalau mungkin Anda merasa bahwa ini mungkin sudah merupakan sebuah akhir buat Anda. Why not? Kenapa tidak? Ayo berdoa. Berdoa dan menyanyi puji-pujian di hadapan Tuhan. Gak mudah ya. Kondisi di penjara, tertekan, terbelenggu, doa dan menyanyi. Paul W. Powell, ya, seorang hamba Tuhan menuliskan demikian tentang doa. Kalau Anda mungkin bertanya, apa sih yang harus saya doakan? Apakah doa itu mesti kayak maksa-maksa Tuhan gitu ya? Dia nuliskan begini, doa bukanlah palu besar yang kita gunakan untuk menggedor pintu gerbang sorga dan memaksa Allah melakukan apa yang tidak ingin dilakukannya. Tapi doa adalah membuka hati dan hidup kita kepada Allah, memberi Allah kebebasan untuk melakukan apa yang sangat ingin dilakukannya. Kalau Anda kepingin berdoa yang benar, berdoalah demikian. Doanya bukan memaksa Tuhan, kita menggedor pintu surga. Ayolah Tuhan, lakukanlah kehendakku. Ayolah Tuhan, pakailah caraku. Tapi kita berdoa supaya kita yang diubah hidupnya, hatinya, cara pikirnya. Supaya selaras dengan kehendak Tuhan dulu. Lalu lewat doa kita, ingat ya, karena doa itu adalah komunikasi dua arah ya. Kita memberikan Allah kebebasan untuk dia bertindak, untuk dia lakukan apapun terhadap kehidupan kita. Karena itu saya mau mengajak semua jemaat gereja Mawar Syaron Surabaya, kita harus
banyak-banyak berdoa dan berdoa bersama-sama. Yang sepakat katakan amin. Ya, gak tanggung-tanggung waktunya. Tengah minggu. Nanti setiap hari Rabu Bapak Ibu Saudara ada program yang akan kita segera launching. Namanya Following Jesus. Wah, Anda perlu kasih tepuk tangan buat program yang satu ini ya. Ini adalah suara penggembalaan bagi jemaat gereja Marsyaron dan ini akan hadir secara online langsung di gadget Anda, di layar televisi Anda langsung buka YouTube. Ya, jangan buru-buru buka medsos, komen dan sebagainya, ngincengin kegiatannya orang lain itu apa. Enggak, ayo sama-sama kita kumpul secara online. Jam 5 pagi begitu Anda bangun, ya enggak usah lakukan aktivitas yang lain dulu. Cuci muka aja lah cukup gitu ya. Lalu berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama setiap hari Rabu dan perdana akan dilakukan pada tanggal 31 Juli, 3 hari lagi Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, berdoa bersama-sama dan juga jangan lupa sambil menyanyi. Kita nyanyi nyembah Tuhan. Karena ternyata ada manfaat loh saat kita bernyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun Anda mungkin merasa, aduh suara saya gak bagus-bagus banget Pastor. Malah cenderung fales gitu loh. Gak apa-apa yang penting ayo. Yang penting ada niatnya kita menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Ini ada sebuah penelitian nih dari Profesor Desi Van Coort dari University College London. Beberapa waktu yang lalu dia meneliti apa sih manfaat bernyanyi bagi kesehatan mental kita. Ya ini Anda perlu tahu nih ya. Yang pertama, menyanyi itu akan mengurangi kecemasan. Biasanya kalau orang cemas, pertolongan pertamanya itu adalah disuruh tarik nafas dulu, hembuskan. Tarik, hembuskan. Nah ternyata ada sewaktu kita bernyanyi, itu kan juga ada pernafasannya juga. Ada nariknya juga, ada hembuskan juga dalam bentuk suara. Ternyata itu bisa mengurangi kecemasan. Anda sedang cemas belakangan ini, datang ke gereja, tempat yang tepat. Toh kita bernyanyi bersama-sama kan, asalkan Anda bernyanyi. Yang kedua, bernyanyi juga akan meredakan stres. Mungkin kalau kita merasa stres, depresi, tertekan begitu berat dengan masalah kehidupan yang ada, yuk kita bernyanyi. Karena ada penelitian yang mengatakan demikian. Setelah bernyanyi, kondisi seseorang akan menjadi lebih rileks daripada sebelumnya. Ya tapi pilih-pilih lah ya lagu yang dinyanyikan itu apa. Jangan lagu yang nadanya negatif, putus cinta, bunuh diri, gitu jangan. Patah hatiku jadinya. Apalagi begitu, merana berputus asa. Oke. Merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Mungkin kayak ada beberapa yang ngangguk-ngangguk ini tahu lagunya ini Golden Memories banget saudara-saudara ya. Ini lagu udah patah hati, mungkin ada beberapa yang gak tahu lah lagunya. Oke. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Ini lagu patah hati, saudara-saudara. Ya, saya rasa nyanyi kayak begini, tambah stres atau tambah seneng? Ya tambah stres, jangan. Ya. Tetapi nyanyikanlah lagu-lagu yang nadanya lebih positif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bernyanyi itu manfaatnya akan merangsang sistem kekebalan tubuh. Ya, karena akan membantu melawan penyakit. Beda kalau kita mendengarkan lagu, itu bisa mengurangi stres juga, ya. Tetapi kalau kita sambil bernyanyi bukan hanya mengurangi stres, tetapi kalau sambil bernyanyi itu juga akan meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Itu akan mulai bangkit untuk melawan penyakit. Jadi ada banyak dampak positifnya. Kemudian yang keempat, bernyanyi juga akan meningkatkan daya ingat. Nah ini kalau Anda yang sudah mulai merasa rada-rada suka lupaan gitu ya. Mulai ada gejala pikun. Nah ini ayo sambil bernyanyi. Datang ke rumah Tuhan bernyanyilah. Alzheimer dan juga jenis demensia lainnya juga bisa pulih kembali. Karena ketika mereka bernyanyi bukan hanya lirik saja yang diingat. Tetapi ada kenangan yang terlupakan itu tiba-tiba muncul lagi. Karena dengar musiknya mulai bernyanyi. Nah contoh ya. Seringkali saya dan keluarga itu punya kenangan terhadap lagu-lagu rohani tertentu. Karena itu menyertai perjalanan iman kami.
pada tahun 2013 yang lalu akhirnya saya dan keluarga kami berhasil membeli sebuah rumah di kota Medan. Itu adalah rumah pertama kami. Itu pergumulan dan Tuhan menyertai. Sampai saya ingat lagu pujian waktu kita bergumul. Tuhan minta mujizat Tuhan supaya kami segera punya rumah tempat tinggal sendiri. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Setiap kali saya nyanyi lagu itu, ingat oh Tuhan memberkati saya dengan sebuah rumah perdana kami. Kemudian pada tahun 2017 kami mendapatkan kabar bahwa kami harus pindah tugas pelayanan dari kota Medan ke kota Palembang. Awalnya kita tergoncang dan kita bahkan mengalami keraguan. Bener enggak nih Tuhan? Masa penyertaanmu sampai di sini setelah belasan tahun kami ada di kota Medan, kami harus pindah pelayanan penggembalaan di kota Palembang. Kami minta tanda sama Tuhan. Apakah Tuhan menyertai dengan janji-janjinya? Oh ternyata Tuhan menyertai. Tuhan juga jawab, ada satu lagu pujian. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Janji Tuhan itu ajaib. Dan janji Tuhan simbolnya kan juga adalah busur di langit alias pelangi ya. Waktu-waktu itu seringkali kita nyanyikan lagu pujian itu. Baik itu di kota Medan, kita pergi perpisahan ke Danau Toba sampai ke kota Palembang. Kita hampir setiap saat sering lihat pelangi. Itulah janji Tuhan. Dan kemudian pertengahan 2019, setelah kami pelayanan di kota Palembang, ada panggilan tugas untuk kami dipindahkan juga di kota Surabaya. Sekali lagi saya dan istri bergumul. Ya apa ya, kita ini pindah, ini baru 1,5 tahunan kita ada di kota Palembang. Pindah-pindahan itu repot, pindah rumah, pindah sekolah anak, masa pindah lagi. Gimana sih Tuhan ini, apakah dia ini kayak mempermainkan kita gitu loh ya. Kok rasanya ini gak bener. Tetapi kita dengarkan keluar dari dalam hati istri saya. Ini gak pernah dengar loh lagu dari mana. Setelah kita nyanyikan baru di cross check ternyata lagunya ada. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Itu yang menguatkan kami, kita percaya ternyata Tuhan gak main-main. Dia adalah Bapa yang baik. Hanya kami menyetujui baik, saya dan keluarga kami akan pindah dari Palembang ke kota Surabaya lagi. Tapi waktu pindahnya kapan? Karena anak-anak kami baru naik kelas. Dari yang SD naik ke SMP, baru beli baju baru, seragam baru, penyesuaian dengan sekolah baru-baru 3 bulan. Masa kita harus pindah? Apakah ini waktu yang terbaik karena kami harus sampai di kota Surabaya Oktober 2019. Dan sekali lagi Tuhan menjawab lewat lagu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan memang akhirnya kami pindah di waktu yang kayaknya gak baik bagi manusia. Waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kami sudah pindah di kota Surabaya, pergumulan lagi. Kami gak punya rumah tempat tinggal. Kami harus segera menjual rumah kami yang ada di kota Medan untuk kami bisa beli rumah yang ada di kota Surabaya ini. Gimana caranya memang bisa terjual secepat itu dalam waktu 1,5 bulan Bapak Ibu Saudara setelah kami pindah di kota Surabaya. Rumah kami di kota Medan langsung ada yang melihat, langsung deal mau DP. Dan kami mendapatkan peneguhan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Bernyanyi bisa meningkatkan daya ingat, memori apapun itu akan muncul, lirik lagunya bisa kita nyanyikan termasuk juga
emosinya pun juga akan muncul di memori kita. Bernyanyi sangat bermanfaat. Manfaat yang terakhir, bernyanyi itu akan meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo sering-seringlah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Anda datang ke gereja setiap hari Minggu, tolong jangan terlambat. Jangan Anda merasa, awalnya masuk gereja masih nyanyi. Nanti ajalah, nanti saya makan dulu di kantin, yang penting kenyang dulu. Ini sudah menjelang khotbah, lagu terakhir naik. Come on. Ketika Anda bernyanyi itu baik buat Anda. Ketika Anda berdoa dan bernyanyi maka lepaslah belenggumu, fondasi penjara itu pun tergetar dan hidupmu akan dipulihkan. Amin. Makanya waktu datang di tempat ini, datanglah tepat waktu sebelum ibadah dimulai dan nantikanlah waktu untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan supaya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupanmu. Amin. Bernyanyi juga jangan setengah suara, nyanyilah sungguh-sungguh. Nyanyi dari kedalaman hati, sama seperti Paulus dan Silas. Bernyanyi dengan sekeras mungkin, sekuat tenaga. Sampai semua tahanan yang lain pun mendengar. Sampai di sebelahmu pun mendengar. Yang di seberangmu mendengar. Yang tidak peduli suara Anda mau bagus, fals, dan sebagainya. Nyanyi bagi Tuhan. Dia akan memutarbalikkan kegagalan, kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar kita ini lepas dari belenggu atau pasung kekalahan yang memenjarakan kita. Belajar dari Paulus dan Silas. Ayo kita menghadapi masalah dan tidak menghindari masalah. Paulus dan Silas adalah tipe rasul yang menghadapi masalah mereka. Gak asal kabur, gak lari dari masalah. Lanjut ayat 26. Demikian firman Tuhan, tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Mereka berdoa, nyanyi, gempa bumi terjadi. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terpaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Sekalipun mereka sudah lepas dari belenggu, pintu sudah terbuka, Paulus dan Silas tidak kabur. Ketika Tuhan sudah menolong Anda, memberikan sedikit kelegaan buat Anda, Tuhan sudah memberikan kasih karunia buat Anda. Anda sudah berdoa, Anda sudah melayani Tuhan. Tolong jangan kabur dari masalah Anda. Dan juga jangan menjadikan pelayanan di hari Minggu di gereja sebagai pelarian dari masalah Anda. Mungkin Anda dihormati ketika Anda melayani Tuhan. Tetapi di luar sana ternyata Anda melepaskan tanggung jawab. Tolong. Jangan lari dari tanggung jawab Anda, jangan lari dari masalah Anda, hadapilah masalahmu. Paulus dan Silas tetap menantikan apa yang akan terjadi berikutnya. Justru kepala penjaranya yang ketakutan, kepala penjaranya yang kepengen lari dari masalah. Karena kepala penjaranya sudah dipeseni, tolong jaga mereka baik-baik. Tetapi ketika pintu-pintu penjara sudah terbuka, kepala penjaranya yang panik, bahkan dia sampai mau bunuh diri, mau lari dari masalahnya. Sampai di stop sama Paulus dan Silas. Jangan bunuh diri. Kami masih ada di sini. Kami tidak lari dari masalah. Ayo belajar kita tidak lari dari masalah. Kalau punya masalah seberat apapun saudara, jangan bunuh diri. Dengar baik-baik. Mungkin sudah berapa banyak teman Anda yang menasihati Anda. Anda banyak mendengarkan khotbah, nasihat dari siapapun yang mengatakan seberat apapun hidupmu jangan bunuh diri. Anda sudah dengar dari hati nurani Anda, suara sanubari, jangan bunuh diri. Mungkin ada yang lagi mencoba meracun diri lah, Anda mau menyayat diri Anda dan sebagainya. Kegagalan Anda bukanlah akhir. Kekalahanmu saat ini bukanlah akhir. Tuhan masih bisa melanjutkan sebuah episode yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jangan lari dari masalah Anda. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman saya, seorang agen asuransi, dan dia bercerita tentang temannya
seorang agen asuransi juga yang sedang dipromosi untuk menjadi manajer asuransi yang akan menguasai satu wilayah beberapa kota pada waktu itu. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian temennya yang sudah dipromosi, ini bakal naik jabatan nih, akan pegang wilayah regional untuk wilayah Indonesia tertentu. Sudah ditunggu-tunggu berapa bulan, ternyata gak jadi. Yang naik pangkat menjadi manajernya pada waktu itu adalah ternyata orang lain yang berasal dari wilayah asuransi yang lain. Ya sebetulnya ya kalau secara manusia ya kaget juga loh, kok bisa? Padahal orang ini yang pertama sudah dipromosikan, harusnya dia yang naik jabatan. Kok tiba-tiba ditikung entah dari mana, akhirnya orang lain yang menjabat hal itu. Apakah orang yang tidak jadi naik pangkat ini menjadi sakit hati? Mungkin awalnya dia merasa kecewa. Awalnya dia merasa kalah. Awalnya dia merasa gagal. Bisa saja dia kemudian meninggalkan perusahaan, minta resign. Wah ini gak fair lah seperti ini. Saya cari kerjaan lain aja. Bisa saja dia kemudian membocorkan data perusahaan. Atau bisa saja dia mengkhianati perusahaannya lalu buka perusahaan sendiri. Kan seperti itu. Tetapi dia memutuskan untuk tidak lari dari perusahaannya. Tidak lari dari masalahnya. Dia tetap bertanggung jawab dan mengerjakan rutinitas tanggung jawabnya sehari-hari sebagai agen asuransi untuk perusahaan itu. Sampai suatu ketika Tuhan membukakan jalan. Ada perusahaan asuransi dari Singapura yang kemudian merekrut dia. Kan posisi masih agent lah ya, bukan manajer. Akhirnya dia begitu direkrut, beneran naik pangkat di asuransi Singapura itu. Menjadi manajer yang kemudian menguasai wilayah untuk regional antar negara. Dan kemudian cerita yang terakhir saya dengar, dia ditugaskan dari perusahaan asuransi di Singapura, ditempatkan lagi di Indonesia. Berarti statusnya adalah expat dong ya, dapat fasilitas rumah, dapat fasilitas mobil, gaji lebih besar, lebih diberkati. Karena dia tidak lari dari masalahnya, dia tidak marah dengan keadaan, tetapi dia tetap tinggal, dia menantikan pertolongan Tuhan. Jangan lari dari masalah Anda, hadapi masalah Anda. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita ini bisa keluar dari pasung kekalahan yang memenjarakan kita. Yang ketiga, bersaksi dan memberitakan Injil. Di ayat 30-34 dikatakan demikian, firman Tuhan, mari kita lihat bersama. Kepala penjara ini mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, ya syukur nih ya, dua tahanan ini gak melarikan diri. Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Ya, ini poin yang ketiga, beritakan firman Tuhan, bersaksi. Beritakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah kepala penjara itu. 33, pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Rupa-rupanya ketika Paulus dan Silas itu masuk dalam penjara dan dipasung, Tuhan itu punya rencana loh. Mungkin ketika Anda sekarang mengalami kegagalan, Tuhan punya rencana lewat kegagalan Anda. Kok kayaknya gak enak ya kalimat ini Pastor Robert? Tapi ini kenyataannya. Tuhan punya rencana bagi Paulus dan Silas ketika mereka dipasung dan dipenjara supaya ketemu dengan kepala penjara ini. Sehingga akhirnya kepala penjara itu bertobat dan menerima Yesus. Bukan hanya dia saja, seisi rumahnya pun diselamatkan. Mana tahu kegagalan Anda hari ini, kekalahan Anda saat ini, itu adalah sebuah modal besar untuk Anda mendatangkan berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara, Anda akan menjadi dampak bagi sesama. Saya akan tutup dengan kisah ini. Ini adalah kisah dari seorang wanita yang bernama Aggie Hurst. Orang tuanya bernama David dan Svea Flood yang berasal dari Swedia. David dan Svea ini adalah misionaris yang berasal dari Swedia, kemudian melayani di sebuah negara bagian Afrika
pada waktu itu namanya Zaire, sekarang namanya Kongo. Svea hanya bisa membawa seorang anaknya. Laki-laki masih kecil, usia 1 tahunan dia bersama dengan David. Ketika mereka berusaha untuk memberitakan Injil, rupanya pintu penginjilan tertutup. Kepala suku juga melarang, jangan sampai misionaris ini memberitakan Injil. Tetapi hanya diizinkan ada satu anak kecil Afrika, seminggu 2 kali datang untuk mengantarkan ada ayam, ada telur, supaya bisa dibeli oleh David dan Svea. Gak berapa lama kemudian, Svea cuma berpikir, wah ini gak bisa nih melayani dan memberitakan Injil ya. Sudahlah, saya cuma mengabarkan Injil kepada anak kecil yang selalu membawakan ayam dan telur buat dia. Singkat cerita, anak kecil ini kemudian bertobat, terima Tuhan Yesus. Svea hamil dan kemudian gak berapa lama kemudian melahirkan seorang putri yang namanya Aina. Nah ini nama lainnya si Egy itu tadi. Nah ketika pada waktu itu terjadi wabah malaria, Svea meninggal setelah 14 hari melahirkan Aina. David sang suami merasa begitu terpukul, begitu kecewa di hadapan Tuhan. Kok bisa istriku meninggal? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Swedia dan tidak lagi mau menjadi pemberita Injil. Dia titipkan Aina kepada keluarga misionaris yang lain. Dan ketika si David ini kembali ke Swedia, dia sudah ngomong kepada semua rekan dan saudaranya, bahkan dia kawin lagi sama adiknya Svea, jangan pernah sebut nama Tuhan di depan saya, nanti dia bakal murka. Kembali kepada ceritanya Aina yang ditampung oleh keluarga misionaris yang lain, yang namanya adalah keluarga Erikson. Gak berapa lama kemudian keluarga Erikson ini diracun oleh kepala suku yang ada di sana. Kemudian sesegera mungkin Aina dititipkan kepada keluarga misionaris lain yang berasal dari Amerika, keluarga Burke. Ternyata keluarga Burke ini juga gak berlama-lama ada di Kongo. Ketika Aina berusia 3 tahun, diadopsilah Aina ini dan dikasih nama Amerika yaitu Agnes Charlotte Burke. Atau nama panggilannya adalah Egy. Ketika Egy kemudian beranjak dewasa, dia kemudian menikah dengan seorang hamba Tuhan namanya Dewey Hurst. Dan kemudian pada suatu waktu dia menerima sebuah majalah di kotak suratnya. Kemudian dia buka majalah itu tuh bahasa Swedia ternyata. Tapi yang membuat dia terkejut adalah ada artikel majalah itu memuat sebuah foto yang ada makam dengan tanda salib dan itu tertera nama ibunya, Svea Flat. Dia kaget dan dia cari penterjemah, ada apa dengan berita ini? Kok nama mamaku ada di sana? Penterjemah ini kemudian ngomong bahwa ini menceritakan tentang kebangunan rohani yang terjadi di Kongo. Karena ada seorang anak kecil yang menerima berita Injil dari Svea Flat ini, bertobat, kemudian ketika dia bertumbuh dewasa, dia buka sekolah untuk kampungnya, memberitakan Injil, sampai kepala sukunya bertobat, seisi kampungnya 600 orang memberikan diri kepada Tuhan Yesus. Wah, kebangunan rohani yang luar biasa. Di wedding anniversary-nya Egy yang ke-25, dia menerima tiket dari temannya untuk pergi ke Swedia bersama dengan suami. Karena pas ini pergi ke Swedia, dia punya keinginan untuk mencari bapaknya yang namanya David Flat ini. David Flat ternyata sudah meninggalkan Tuhan sebegitu parah, terikat dengan narkoba, terikat dengan minum-minuman keras, dan juga menderita gejala stroke, usia sudah 73 tahun. Akhirnya Egy memberanikan diri untuk datang kepada ayahnya, dan dia berkata, "Pak, ini aku anakmu." Oh, David menangis sejadi-jadinya, dan dia ngomong sama dia, karena nama aslinya Aina kan, "Aina, maaf ya, waktu itu papa gak bisa bawa kamu kembali ke Swedia." Tetapi kemudian Egy berkata, "Gak apa-apa, karena Tuhan telah memelihara hidupku." Sejak David mendengarkan nama Tuhan itu lagi, sebetulnya dia marah besar. Apa? Tuhan tidak memelihara hidup kita, dia sudah melupakan kita. Tetapi kemudian Egy ngomong sama bapaknya, "Pak, sebetulnya perjalanan kalian sebagai misionaris ke Kongo pada waktu itu bukanlah suatu kesia-siaan. Karena ternyata anak kecil yang menerima berita Injil dari mama, akhirnya sekarang sudah bertumbuh dewasa dan dia memenangkan sekitar 600 orang penduduk kampung di sana." David Flat kemudian termenung dan lewat pembicaraan dengan Egy, akhirnya David Flat
kembali dilembutkan hatinya dan bertobat. Gak berapa lama kemudian David Pratt kembali pulang ke rumah Bapa dengan kondisi hati sudah beres, hubungannya kembali kepada Tuhan. Gak berapa lama kemudian Egy dan suaminya menghadiri konferensi tingkat tinggi penginjilan yang ada di London. Dia mendengarkan kabar waktu itu ada seorang pembina gereja nasional yang berasal dari Kongo. Kemudian menceritakan bahwa dia mewakili 110.000 orang yang sudah menerima Yesus di Kongo. Dan memberitakan bahwa terjadi kebangunan rohani yang besar. Begitu mendengar tentang Kongo, kemudian akhirnya Egy bertanya kepada pembicara itu, sorry kamu kenal gak dengan yang namanya Svea Flat? Lalu pembicara ini ngomong, Ibu Svea Flat itu adalah orang yang dulu sewaktu saya kecil, seminggu 2 kali saya mengantarkan ayam dan telur buat dia. Sayalah anak kecil itu. Mamamu telah menjadi begitu berjasa untuk daerah kami. Sehingga kami pun bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Semuanya berkat mamamu. Kamu harus kembali ke Afrika. Kamu harus menjenguk makam mamamu. Dan itulah yang dilakukan oleh Egy. Dia kemudian pergi ke Kongo dan benar di situ ada makam ibunya. Pemberitaan Injil yang Anda lakukan. Kesaksian yang Anda berikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun mungkin tampaknya gagal, tampaknya Anda kalah, tampaknya tidak berhasil. Tetapi Allah adalah kemenangan kita. Dia pasti akan memberikan kemenangan buat Anda. Amin. Ya, bangkitlah dari kekalahan Anda. Yuk saya mengajak, ayo beneran kita bangkit. Bangkitlah dari kekalahanmu dengan membangun kehidupan doa dan penyembahan. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Hadapilah masalahmu dan janganlah lari dari masalahmu. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Bersaksilah bagi Tuhan Yesus. Yang pasti akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Berikan tepuk tangan hanya bagi Dia. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan.